Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kenyamanan hingga bisa terus senderan sambil dengerin alur film dari Bakesahan. Hari ini Bakesahan mau melanjutkan alur film dari Three Idiots yang masih bersambung kemarin. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya sekarang. Orang tersebut bernama Ranchodas Samaldas Cancat. Sedangkan yang selama ini mereka kenal adalah bernama asli Chote. Chote adalah anak jenius yang hanya ingin belajar. Akhirnya, mereka meminta Chote untuk mendapatkan ijazah dengan menggunakan nama Ranchodas Samaldas Cancat. Chote pun berjanji ketika ia lulus nanti, ia tidak akan bertemu dengan teman-temannya. Akan tetapi ia berkata, jika suatu hari nanti akan ada dua orang idiot yang akan mencarinya. Dan akhirnya mereka pun mendapat alamat rancho yang merupakan alamat sebuah sekolah. Mengetahui hal itu, Catur pun semakin girang karena rancho yang idealis sekarang hanya bekerja sebagai seorang guru. A for apple, B for ball. Begitu katanya. A for apple, B for ball. Kembali ke masa lalu. Pada suatu malam, mereka bertiga berkumpul sambil minum minuman keras. Sembari berbincang, Farhan pun bertanya kepada Rancho, mengapa dia selalu menjadi juara kelas. Rancho menjawab, hal itu karena ia sangat mencintai mesin. Ia pun menjelaskan kepada Farhan alasan mengapa mereka berdua selalu menjadi peringkat terakhir. Rancho berkata kepada Farhan, jika ia harus bekerja sesuai hobinya, yaitu menjadi fotografer. Ia pun memaksa Farhan agar mengirimkan surat lamaran kerja menjadi fotografer yang selama ini surat tersebut tidak pernah ia kirim karena takut ayahnya akan marah. Raju kemudian protes kepada Rancho. Ia sangat mencintai mesin. Tapi kenapa ia tetap menjadi peringkat terakhir? Rancho pun menjelaskan kepada Raju bahwa ia tidak percaya diri akan kemampuannya. Ia terlalu banyak memakai jimat sehingga rasa percaya dirinya perlahan memudar. Farhan kemudian menantang Rancho untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Pia. Jika Rancho berani, maka Farhan akan berkata kepada ayahnya jika ia akan menjadi seorang fotografer, bukan menjadi insinyur. Raju pun menambahkan bahwa ia akan melepas semua cincin dan jimat yang ia pakai dan maju untuk wawancara kerja. Tak mau ambil pusing, Rancho pun lantas mengungkapkan perasaannya kepada Pia. खूबसूरत 22 मिनट थे तुम्हारे साथ स्कूटर पे बिता सकता हूँ. Rancho pun bertemu dengan kakaknya Pia yang bernama Mona, yang kini tengah hamil besar. Ia pun memberi nasihat kepada bayi di dalam kandungan tersebut. Dan ketika ia berkata all is well, maka sontak bayi tersebut merespon dengan menendang perut ibunya. Sedikit berbicara mengenai all is well, kalimat ajaib ini sangat sering dikatakan oleh Rancho dan sahabatnya. Kalimat ini memberikan ketenangan ketika diucapkan. Jika kita dalam masalah, maka katakanlah all is well. Maka semuanya akan baik-baik saja. Di tempat lain, ketika Rancho sedang asik berbincang, Farhan dan Raju yang tengah mabuk mulai mengencingi pagar rumah Virus sambil berteriak. Virus pun berhasil mengetahui jika Raju adalah salah satu pelakunya. Keesokan harinya, Virus langsung menyergap mereka di dalam kelas. Raju yang masih mabuk akhirnya ketahuan oleh Virus dan langsung dipanggil ke kantornya. Let's have a cup of tea in my office. Virus pun mengancam akan mengeluarkan Raju dari kampus. Akan tetapi, jika ia mau memberi kesaksian bahwa Rancho yang mengincingi pagar rumahnya, maka ia tidak akan dikeluarkan dari kampus. Raju pun bimbang 1000 bahasa. Dan akhirnya, ia memilih untuk tidak menjawabnya. Raju pun dilarikan ke rumah sakit. Pia pun berkata kepada mereka jika tubuh Raju dalam keadaan shock, tetapi pikirannya tetap bekerja.
Pia menyarankan agar Raju terus diajak bicara dan bercanda agar ia dapat kembali pulih. Berbagai cara mereka gunakan agar Raju dapat kembali merespon. Akan tetapi, semua itu hanyalah sia-sia. Hingga akhirnya, ketika Rancho berkata jika kakaknya akan menikah dengan Farhan, bahkan tanpa mahar apapun. Raju pun akhirnya dapat merespon dengan baik. Hari wawancara kerja pun tiba. Ketika tengah bersiap, Raju lantas membuang semua cincin jimatnya. Ia pun mengingatkan Farhan akan janjinya kepada Rancho. Tak disangka, Rancho mengirimkan surat lamaran kerja Farhan dan ia ditawari untuk menjadi asisten fotografer di Brazil. Mendengar hal itu, Farhan pun bimbang. Dengan rasa takut di dadanya, ia pun pulang ke rumah dan mencoba untuk meyakinkan ayahnya. कुछ मत कहो साहबजादे से वरना Dengan hati yang ikhlas, ayahnya pun akhirnya merestui keinginan Farhan. Raju pun memulai wawancara kerjanya. Mereka bertanya kepada Raju apa yang telah terjadi padanya. Raju pun menjelaskan bahwasanya ia mencoba bunuh diri karena akan dikeluarkan dari kampus. Pewawancara tidak terlihat senang. Mereka berkata bahwa Raju terlalu jujur dan itu akan menyulitkan perusahaan. Akan tetapi, jika Raju bersedia mengubah sifatnya itu, maka mereka akan mempertimbangkan lagi hal tersebut. Raju pun menjawab, "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa mengubahnya. Ini adalah sifat saya dan saya akan tetap mempertahankannya." Mendengar jawaban tersebut, si pewawancara berkata, "Selama 25 tahun aku melakukan perekrutan dan semua akan menjawab iya jika diminta sesuatu. Hai anak, dari manakah asalmu? Ayo, kita bicara mengenai gaji." Akhirnya, Raju pun diterima di perusahaan tersebut. Thank you, sir. Dengan mata yang menyala, si tukang cukur akhirnya mencukur habis kumis Virus. Virus yang tidak terima lantas membuat sebuah rencana untuk menggagalkan kelulusan Raju dengan membuat soal yang sulit. Pia yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahukannya kepada Rancho. Akhirnya Rancho dan Farhan bergegas mencuri soal tersebut. कसम ली थी कि पेपर सर Tapi naas, mereka pun ketahuan dan membuat Rancho akhirnya diusir dan dikeluarkan dari kampus. You are rusticating rascals, all of you! Di tengah hujan yang sangat deras, Rancho pun pergi meninggalkan kampus ditemani oleh Farhan, Raju, dan Milimeter. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Mona yang ternyata akan segera melahirkan. Dengan dipandu oleh Pia, mereka pun membawa Mona ke dalam sebuah ruangan dan merebahkannya di atas meja. Mereka pun membantu Mona dalam proses persalinan. Akan tetapi, Mona kehabisan tenaga dan hanya ada satu alat yang bisa membantu persalinan tersebut. Setelah dijelaskan oleh Pia, Rancho pun berkata jika ia bisa membuat alat tersebut. Masalah belum berhenti sampai di situ. Listrik pun tiba-tiba padam, sehingga alat yang akan dibuat tersebut akan sia-sia karena tidak bisa digunakan tanpa listrik. Rancho pun tetap tenang. Ia meminta Raju untuk membangunkan seluruh mahasiswa dan mengambil aki mobil yang ada di kampus. राजू हाँ सर स्विच ऑफ कर और इन्वर्टर बंद।
Setelah semuanya siap, Rancho pun berhasil menyalakan listrik dan berhasil melakukan persalinan dengan aman. Ternyata masalah belumlah usai. Bayi tersebut tidak menangis seperti bayi kebanyakan. Berbagai cara mereka lakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Di tengah tangisan Mona, Raju pun menenangkannya dengan berkata, "All is well, all is well." Tak disangka, bayi itu menggerakkan kakinya. Rancho yang sadar akan hal tersebut lantas meminta mereka semua untuk berkata all is well. Dan akhirnya bayi itu menangis dan semua orang akhirnya bahagia. तो चमत्कारी हो गया। Di tengah kebahagiaan tersebut, Rancho pun pergi meninggalkan ruangan. Virus yang melihat hal tersebut langsung mengejar dan menghentikannya. Virus pun mengingatkan Rancho tentang pertanyaannya ketika masuk kuliah. Virus berkata, "Mengapa astronot tidak menggunakan pensil saja di luar angkasa? Karena jika pensil patah, maka ia akan berhamburan karena tidak ada gravitasi. Bisa mencederai mata, masuk ke hidung, dan merusak tatanan alam semesta. Kau salah. Kau salah. Kau tidak bisa selalu benar. Ambil pena ini dan selesaikanlah kuliahmu segera." Rancho pun akhirnya lulus dari kuliahnya sebagai mahasiswa terbaik. Tidak ada yang menyangka, di tengah kebahagiaan semua orang, saat itu merupakan terakhir kalinya mereka melihat Rancho. जरूर मिलेंगे। किसे आखिरी बार देख रहे थे? Kembali ke masa kini, di tengah perjalanan mereka baru sadar bahwa mereka harus menjemput Pia. Catur tidak setuju atas hal tersebut karena keesokan harinya ia harus bertemu dengan Pungsuk Wangdu untuk menandatangani sebuah kontrak. Pungsuk Wangdu adalah seorang ilmuwan besar yang berjanji akan bekerja sama dengan perusahaan tempat Catur bekerja. Catur bahkan membawakannya oleh-oleh agar Pungsuk Wangdu mau menandatangani kontrak tersebut. Kembali ke cerita, mereka pun menjemput Pia yang hampir saja melakukan pernikahan dengan orang lain. Bersama-sama, mereka pun akhirnya sampai ke alamat tempat Rancho berada. Mereka terkagum-kagum dengan sekolah tersebut, hingga akhirnya mereka disambut oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Setelah menjelaskan berbagai hal, ia pun memperkenalkan dirinya. Mereka semua terkejut karena yang mereka lihat bukanlah milimeter, akan tetapi sudah menjadi kilometer. Akhirnya pertemuan itu pun terjadi. Mereka melepaskan kerinduan yang telah lama mereka simpan. मारो और मेरी तरफ से भी Kecuali satu orang. Yap, dia adalah Catur. Catur membawa sebuah dokumen deklarasi kekalahan yang harus ditandatangani oleh Rancho. Dengan senang hati, Rancho pun menandatangani dokumen tersebut menggunakan pena yang ia dapat dari Virus. Melihat hal itu, Catur pun langsung mengambil pena tersebut dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Pia bertanya kepada Rancho siapakah nama aslinya. Dengan santai Rancho menjawab, "Pungsuk Wangdu." Yap, dia adalah orang yang selama ini dicari oleh Catur. Dia adalah seorang ilmuwan yang memiliki 400 hak paten atas namanya. Pungsuk Wangdu lantas menelpon Catur dan mengatakan bahwasanya ia tidak bisa menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Catur. Catur pun menanyakan alasannya dan Pungsuk Wangdu menjawab, "Bagaimana aku menandatanganinya? Kau mengambil penaku." Dan akhirnya Catur pun mengakui kekalahannya. तू लाइफ में कुछ करेगा Mr. Wangdu. टोटली फ्लोन आई लूज यू डोंट बिलीव मी मेरी जॉब चली जाएगी यार मेरे छोटे छोटे Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur part 2 dari film Three Idiot.
Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.